Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari ini kita bertemu kembali di materi PKN ya, di pertemuan kedua. Minggu kemarin kalian sudah mengisi kuisis dan juga melihat materi dari video yang sudah disediakan. Tetapi di sini Bapak lihat masih yang mengisi kuisis masih ada beberapa yang belum ya. Tentunya ini menjadi perhatian dan yang paling baik itu adalah Sinta ya kalau nggak salah ya, Sinta ya. Selamat ya dan pertahankan. Dan hari ini kita akan memulai lagi materi di pertemuan kedua. Tentunya sebelum mengisi atau melihat video ini, kalian sudah sudah mengisi kuisisnya ya. Jadi kalian menjawab dulu kuisisnya sesuai kemampuan kalian. Terus kalian lihat video ini. Nah, nanti bakal tahu nih, oh yang dipelajari hari ini tuh tadi ngejawabnya salah atau jawabnya saya betul gitu ya. Jadi ketahuan. Nah, kuisis itu sebagai absen juga, jadi yang tidak mengisi kuisis ya Bapak anggap tidak mengisi nilai gitu ya. Dan video ini terekam berapa orang yang sudah melihat dan kalian juga bisa mengisi komentar di komentar YouTube-nya supaya Bapak tahu yang sudah menonton siapa ya. Tapi bisa kecek juga yang sudah selesai menontonnya berapa orang itu kecek ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini indikator pencapaiannya ya. Setelah mempelajari bab satu ini, kalian akan memperoleh bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, tentunya kamu harus bersyukur ya atas apa yang sudah ada. Pancasila itu diberikan oleh para pahlawan kita dan kalian tinggal menjalankannya saja. Lalu berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kamu sekarang sedang belajar tentang Pancasila dan kamu harus tahu kamu itu harus tatanan di apa namanya tuh Indonesia itu seperti apa sih, dan semua itu ideologinya berdasarkan Pancasila. Lalu mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, itu adalah indikator yang harus kamu capai. Lalu kompetensi dasarnya adalah menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, lalu menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang fungsi Pancasila ya. Nah, pengertian Pancasila ini adalah sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Ya, jadi di sini sudah jelas ya. Negara kita itu sudah disusun oleh undang-undang, jadi tidak akan kacau ya karena aturannya sudah ada, sudah jelas. Kalau dulu Indonesia merdeka belum ada Pancasila, tidak lahir undang-undang, ya akan kacau ya di suatu dimanapun daerahnya tidak akan tertata rapi seperti sekarang. Jadi itu ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, jelas ya. Jadi, fungsi dalam Pancasila itu sebagai dasar negara mengandung maksud tadi sudah dijelaskan ya, mengatur penyelenggaraan negara, lalu meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Bapak tadi mengatakan bahwa Indonesia kalau sesuatu tanpa aturan itu jelas akan kacau. Maka Indonesia menganut ideologi Pancasila. Paham ya?
Jadi fungsinya Pancasila tadi sebagai dasar negara. Nah, berbedanya apa dengan Pancasila sebagai pandangan hidup? Kalau pandangan hidup, kalau tadi Pancasila itu fungsinya sebagai dasar negara, itu sebagai lingkup negara. Kalau pandangan hidup itu lingkupnya manusianya atau masyarakatnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku. Masyarakat Indonesia harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi sikap gotong royong, memilih presiden, lalu juga saling mengasihi sesama manusia. Kita kan Indonesia itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke itu kan berbeda-beda beragam. Nah, gimana sih jiwa kita itu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya tadi, secara ketuhanan yang Maha Esa, kamu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Lalu secara kemanusiaan yang adil dan beradab, kamu sebagai makhluk sosial ya berinteraksi dengan sesama manusia yang lain, saling menolong dan sebagainya. Lalu juga Persatuan Indonesia menyatukan masyarakat Indonesia di Sabang sampai Merauke dengan beragam budaya, beragam suku ya. Lalu juga kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, itu setiap segala sesuatu harus dimusyawarahkan, termasuk memilih presiden itu harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Lalu juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu secara hukum, di mata hukum semua warga negara Indonesia itu sama, ya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Lalu setiap bangsa di Indonesia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup, ya. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakat sendiri maupun persoalan dunia. Jadi jelas ya, pandangan hidup itu harus ada dalam jiwa masyarakat Indonesia, terutama pandangan hidup sebagai masyarakat Indonesia. Kalau seseorang tidak punya pandangan hidup, yakin hidupnya tidak akan jelas ya. Nah gitu. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Betul, 1 sampai 5 itu utuh ya. Tidak bisa 1 aja, 2 aja, sila ketiga aja, tidak bisa. Tapi utuh 1 sampai 5 itu harus menjadi pandangan kalian sebagai manusia masyarakat Indonesia dalam bersikap, berperilaku di tanah air itu seperti apa. Karena Pancasila merupakan satu persatuan yang utuh dan saling berkaitan dalam melaksanakannya. Sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi saling berkaitan antar sila yang ada di Pancasila tersebut. Lalu arti penting Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya materi yang Bapak sampaikan. Dan kalian pelajari lagi di buku paket ya. Kalian coba lihat-lihat di buku paket, karena materi yang dari Bapak berikan itu hanya dasar saja. Kalian mencari sumber-sumber pengetahuannya dari sumber yang lain. Buku paket boleh, dari video-video yang lain boleh, juga dari buku dari YouTube, dari Google juga boleh. Jadi Bapak hanya memberikan dasarnya saja. Nah, kemarin kalian belajar tentang fungsi, sekarang belajar tentang pedomannya ya.
Nah, ini sebagai pandangan hidup, maaf. Sebagai pandangan hidup. Jadi, fungsi dan pandangan hidup masyarakat Indonesia itu tadi berdasarkan dari Pancasila itu. Ya, itu aja. Silakan untuk kuisnya dikerjakan dan minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.